Jadi produk apapun itu ya is okay, itu adalah dari uh, keahlian atau mungkin spesialis dari anda masing-masing. Tetapi dari hasil seminar ini tadi saya menyimpulkan sebenarnya ada 6 nilai-nilai yang harus kita munculkan dalam berbisnis. Jadi yang pertama adalah baik, salam dahsyat buat teman-teman semuanya. Kita semuanya dengan situasi sekarang ini kita perlu prihatin dengan mewabahnya virus corona ini. Tapi dengan situasi seperti ini kita masih harus tetap berjuang, entah apapun cara itu ya. Teman-teman, tadi pagi saya sedang belajar untuk seminar. Jadi apapun yang saya kerjakan ini di rumah ya tak lupa memang semuanya harus bermanfaat, entah itu buat keluarga, buat teman-teman dan yang lainnya. Jadi tadi pagi saya belajar tentang seminar online yang dibawakan oleh Bapak Didik Mulato. Nah, beliau ini memang adalah salah satu dari role model saya, sudah lebih dari 8 tahun. Jadi tentang bisnis beliau sangat bermanfaat sekali yang disampaikan. Nah, oleh karena itu tadi pagi saya mengikuti seminar bisnis online beliau. Nah, sekarang saya mencoba untuk memberikan sebuah review apa yang sudah saya dapatkan, sehingga kesimpulan yang akan saya buat sekarang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Jadi Bapak Didik Mulato memberikan sebuah seminar dengan judul bagaimana tetap berkelimpahan rezeki saat di rumah saja. Jadi memang seperti saya sebagai seorang wira swasta, dengan situasi seperti ini lebih baik di rumah, entah apapun itu sebisa mungkin bisa saya lakukan di rumah, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan melihat situasi sekarang ini, hampir dari seluruh sektor itu semuanya bisnisnya mengalami penurunan. Nah, jadi kenapa? Karena memang situasi ini yang memaksa kita harus bekerja di rumah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan banyak yang dilakukan di luaran, termasuk saya sendiri. Nah, tapi sebenarnya bisnis apapun itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah. Nah, memang tak lepas dari yang namanya online. Nah, karena melihat saat ini memang bisnis itu dihadapkan dengan yang namanya satu kompetitor. Nah, apapun itu, bisnis di luar sana itu akan kita berhadapan dengan yang namanya kompetitor. Nah, jadi misalkan produk kita mudah ditiru. Nah, sehingga kompetitor itu akan selalu banyak bermunculan. Nah, sehingga mereka mudah untuk menirunya. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana
kita bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor itu. Nah, kemudian kita harus kreatif. Artinya apa? Artinya kita jangan bingung lagi tentang produk apa yang akan kita tawarkan. Nah, ini akan selalu menjadi menjadi sebuah pertanyaan, ya, bagaimana cara membuat sebuah produk. Nah, ini memang yang menjadi permasalahan memang adalah dari kompetitor itu sendiri, terus kemudian dari produk apa. Nah, kalau produk itu banyak sekali, ya. Jadi produk apapun itu, ya, is okay, itu adalah dari keahlian atau mungkin spesialis dari Anda masing-masing. Tetapi dari hasil seminar ini tadi, saya menyimpulkan sebenarnya ada enam nilai-nilai yang harus kita munculkan dalam berbisnis. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus memberikan sebuah nilai tambah, ya. Jadi nilai tambah dari produk kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya jadi apa yang membuat sesuatu dari bisnis kita itu bisa dicari orang. Jadi apa yang membedakan bisnis kita itu dengan bisnis yang lain? Nah, maksudnya gini, bisnisnya sama, produknya sama, tapi apa yang membedakan tempat kita dengan tempat yang lain? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, contoh misalkan seperti ini. Travel umroh banyak nggak? Banyak sekali travel umroh, ya. Tapi apa yang membedakan dengan bisnis travel umroh kita dengan travel umroh yang lain? Ini hanya sekedar contoh aja. Nah, travel umroh kita misalkan, ya, kalau travel umroh yang lain pasti semuanya harus bayar dulu di depan. Tapi bagaimana dengan travel umroh kita? Misal berangkat dulu, baru ketika pulang ke tanah air baru bayar. Berbeda tidak? Iya, ini akan sangat berbeda. Nah, misalkan contoh yang lain, laundry. Ya, laundry yang mungkin sebuah kreativitas untuk cara pemasarannya yang berbeda, ya. Misalkan laundry. Nah, laundry kalau di yang secara konvensional kita, ya, datang ke tempat laundryannya, terus kemudian mencuci, habisnya sekian, ya, kemudian 2 hari lagi balik ke situ, bawa barangnya pulang. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana dengan laundry kita? Misal, nah, kita bisa membuat sebuah paket keluarga. Nah, paket keluarga ini bisa dilakukan dalam 1 bulan. Misal paket keluarga untuk 3 orang. Misalkan dalam satu keluarga ada 3 orang. Nah, itu dihargai misalkan 1 bulan 300.000. Ya sudah, berarti tiap 2 hari sekali kita ambil barang yang kotor, kemudian 2 hari kemudian kita kembalikan barang yang pakaian yang sudah bersih, sekaligus ambil barang yang kotor. Nah, begitu seterusnya sampai 1 bulan. Nah, ini adalah contoh dari nilai tambah dari produk kita. Jadi apa yang menjadi selling point atau keunggulan dari produk kita? Nah, itu adalah poin yang pertama yang harus kita punyai. Nah, jadi setiap bisnis itu harus dicari. Artinya nilai tambah kita, produknya sama, boleh, tapi apa yang membedakan dari tempat kita dengan tempat yang lain? Nah, ini yang harus kita cermati dalam hal memberikan selling point dari bisnis kita. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor kali. Nah, ini. Nah, faktor kali. Faktor kali itu apa? Faktor kali itu adalah sekumpulan orang yang membantu mempromosikan
produk kita. Ya jangankan mempromosikan, ya artinya mempromosikan juga menjualkan. Nah ini, jadi faktor kali adalah sekumpulan orang yang membantu mempromosikan atau menjualkan dari produk kita. Nah ini adalah poin yang kedua, ya. Jadi kita harus membuat sekumpulan banyak orang dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk misalkan reseller. Jadi kalau bisnisnya bisnis yang di luar sana bisa dilakukan reseller, ya membentuk reseller atau membuka cabang. Nah kalau warung bisa membuka cabang. Nah karena punya yang dari poin 1 tadi ada selling point dari produknya, kemudian yang kedua adalah kita membuat cabang. Nah sehingga meminimalisir produk kita itu ditiru. Nah jadi dalam jangka yang panjang di masa yang akan datang, jadi harapannya sebuah bisnis itu ya bisa berjalan sendiri. Jadi artinya bisnisnya sudah jalan sendiri, ya tidak perlu kita, bisnis tetap jalan, ya. Jadi kalau perlu kita jalan-jalan kan gitu. Jadi artinya bisnisnya jalan sendiri tanpa perlu kita, kitanya jalan-jalan. Ya pemiliknya jalan-jalan. Nah kalau perlu pemiliknya diam. Ya kalau perlu lagi tidur. Nah tidur menghasilkan. Nah inilah yang dimaksud dengan faktor kali. Jadi misalkan agen asuransi ya harus punya untuk agen, ya. Jadi kalau asuransi harus punya agen. Jadi kalau bisnisnya bisa diresellerkan ya reseller. Nah apa yang membuat dari reseller Anda nyaman dan loyal kepada Anda? Jadi sebagai pemilik, ya misalkan kita sebagai pemilik, bagaimana reseller itu atau cabang-cabang kita itu bisa loyal dan tetap bisa membantu menjualkan dari produk kita. Nah memang tentunya ada sesuatu hal yang diberikan lebih kepada reseller itu. Apa? Nah misalkan dari sisi keuntungan, pernah enggak terfikirkan dari Anda bahwa keuntungan yang diberikan reseller itu lebih besar dari keuntungan yang didapat dari pemiliknya. Nah ini adalah poin yang penting dari yang kedua, ya. Nah jadi ada keuntungan yang diberikan lebih. Nah misalkan pemiliknya hanya mendapatkan keuntungan ya mungkin 10%, tapi untuk resellernya itu bisa mendapatkan jauh lebih besar, mungkin 70%. Nah bisa jadi, ya. Nah itu banyak di luar sana memberikan keuntungan yang seperti itu, ya artinya pemilik hanya mendapatkan margin yang sedikit, tapi untuk yang membantu menjualkan pada konsumen misalkan itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah jadi ada cerita juga sebetulnya, ya banyak. Misalkan toko baju, ada cerita toko baju, jadi produksi distributor baju muslim. Nah pada awalnya dia memiliki total reseller itu hampir kurang lebih sekitar 200 reseller. Bayangkan 200 reseller. Sedangkan satu reseller itu untuk penjualan tiap harinya itu bisa mencapai 100 piece, 100 baju. Nah, bisa dibayangkan 100 baju tiap hari dikalikan 200 reseller. Nah, banyak sekali itu. Nah, tapi yang menjadi kenyataan pada waktu itu, distributor ini mengalami penurunan. Nah, penurunan dari tiap bulan
itu menurun. Nah, kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak nyaman dari yang didapat dari yang dirasakan oleh reseller. Ordernya semakin lama semakin turun. Nah, itu yang uh, menjadi pertanyaan. Ada sesuatu yang salah. Nah, bisnis yang benar adalah bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Nah, penghasilan saat sedang tidur, kuncinya ada reseller. Nah, bikin reseller itu senyaman mungkin, ya, senyaman mungkin. Nah, entah bagaimana caranya, apapun itu bagaimana caranya, ya paling enggak kita harus menjalin komunikasi dengan customer, ya. Kita harus menjalin komunikasi dengan customer. Nah, bagaimana caranya menjalin komunikasi? Nah, jadi poin yang ketiga adalah dengan menguasai database pelanggan atau database customer dengan baik dan detail, entah itu nama, kemudian ulang tahunnya atau alamatnya, terus kemudian biasanya beribadah kemana. Nah, itu adalah data-data dari secara detail dari customer. Nah, apapun bisnis Anda, ya, apapun bisnis Anda itu sebetulnya perlu Anda kuasai atau perlu Anda ketahui dari pelanggan Anda, ya. Jadi kunci dari bisnis itu sukses atau tidak ya dilihat dari seberapa banyak dari pelanggan Anda. Apapun bisnis Anda, entah itu warung, laundry, toko, kemudian sales misalkan, ya. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, kemudian setelah kita menguasai, kita memiliki dari database customer itu adalah poin yang keempat adalah membuat pelanggan Anda nyaman. Nah, ini adalah poin penting. Jadi bagaimana caranya membuat pelanggan Anda itu nyaman, ya. Ada poin penting dalam membuat pelanggan ini nyaman. Pernah tidak kita kepikiran bahwa kita menyapa pelanggan kita itu tanpa kepentingan? Karena kebanyakan mungkin yang kita lakukan adalah kita menyapa pelanggan-pelanggan kita adalah kita punya kepentingan, kita punya tendensi, kan gitu. Entah kita mau jualan apa. Nah, inilah ya kadang, atau kita ingin memberikan sebuah produk baru apa. Nah, inilah yang kadang membuat pelanggan kita itu selalu bosan. Nah, contoh kata seperti ini. Misalkan contoh kita seorang sales properti. Nah, Bapak A misalkan itu sudah pernah beli ke kita. Artinya kita mempunyai data dari pelanggan kita, dari customer kita. Bapak A ini sudah membeli rumah ke kita. Ya, Bapak sudah membeli rumah ke kita. Nah, suatu ketika setiap minggu itu kita tawari, kita berikan iklan rumah. Nah, ini kan sesuatu hal yang sangat lucu. Nah, artinya apa? Apakah pelanggan Bapak A tadi yang setiap minggu kita berikan penawaran rumah, apakah tujuannya tiap minggu atau tiap bulan Bapak A ini akan membeli ke kita? Nah, ini akan menjadi sebuah tanda tanya. Nah, tidak mungkin. Nah, kemudian yang lain, ya lama-lama bosen kan gitu. Nah, misalkan yang lain sales mobil. Nah, customer ini sudah pernah membeli mobil ke kita. Nah, tapi tiap minggu itu kita kirimi terus. Padahal Bapak ini ya tidak membutuhkan mobil yang setiap minggunya harus baru, kan tak mungkin kan gitu. Nah, sehingga ini yang akan membuat pelanggan kita itu lama kelamaan menjadi bosan. Ya memang harapannya kadang
apa itu mungkin ada saudaranya atau tetangganya atau mungkin ingat dengan kita. Nah, sebenarnya adalah menjalin komunikasi hubungan itu adalah bukan dengan cara beriklan seperti itu. Nah, memang ya kadangkala kita hanya just say hello saja itu bisa. Nah, terus kemudian kita memberikan ucapan ulang tahun. Nah, dan memang ini akan menjadi sebuah bumerang. Artinya apa? Artinya kita beriklan seperti itu, harapannya kita mengharapkan sebuah hubungan yang baik, tapi justru itu yang akan menjadi bumerang buat kita, justru akan bosan dengan kita. Nah, ini akan menjadi sebuah problem, karena memang bisnis saat ini itu sangat kejam. Artinya apa? Artinya bisnis yang sekarang ada itu belum tentu yang akan datang itu bisa bertahan. Nah, memang bagaimana caranya bisa mempertahankan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang klasik sebenarnya. Contoh dulu sekali, saya secara pribadi pun pernah ada bisnis yang namanya warnet, kemudian wartel. Nah, kemudian bagaimana dengan sekarang? Punah. Iya, itu yang terjadi. Terus kemudian pernah ada juga BlackBerry. Ya, kemana sekarang? Ya, perkembangan teknologi yang akan menggerusnya. Nah, terus kemudian Nokia, kemana? Kodak, kemana? Nah, sehingga kalau kita tidak mengikuti dari perkembangan teknologi, ya itulah yang akan terjadi. Yang pertama tadi adalah memberikan nilai tambah dari produk Anda. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan faktor kali ya dari produk Anda, dan kemudian yang ketiga adalah menguasai database. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat pelanggan tersebut atau pelanggan kita nyaman. Nah, kemudian dari keempat ini akan muncul ya bagaimana ya oke lah, membuat nyaman itu mungkin just hello atau memberikan ucapan ulang tahun. Nah, itu bagus kan. Artinya kalau pelanggan kita puluhan, mungkin kita masih bisa menjangkau. Ya, halo apa kabar Pak Ali, halo apa kabar Pak Budi. Terus kemudian memberikan selamat ya Pak ulang tahun yang sekarang ke-40, semoga diberikan. Nah, itu is okay. Jadi kalau misalkan 50 pelanggan, ya itu mungkin kita semua masih bisa menghandle. Tapi bagaimana dengan ketika customer kita sudah mencapai ratusan atau bahkan ribuan? Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana kan gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah poin penting untuk menjawab adalah di poin kelima. Nah, poin kelima ini adalah tentang digital. Nah, zaman sekarang dan yang akan datang itu kita tak bisa melepaskan yang namanya digital. Nah, inilah adalah poin penting digital kaitannya dengan poin yang keempat tadi tentang customer dibikin nyaman, membuat nyaman. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus punya sebuah sistem. Kita harus punya sebuah sistem yang bisa mungkin menyapa customer kita, ya ada sebuah sistem yang bisa memberikan ucapan ulang tahun ketika ulang tahun, atau customer yang atau sebuah sistem yang bisa memberikan sebuah ucap hari raya atau tahun baru atau Valentine dan sebagainya. Nah, itu kita harus punya sebuah sistem itu. Nah, lalu sistem apa? Banyak sekali di luar sana ya, nanti boleh lihat di link deskripsi kami ya.
apa yang termasuk saya sendiri, apa yang sudah saya lakukan untuk tentang digital ya. Jadi kebetulan background saya adalah IT ya. Jadi setidaknya saya bagaimana caranya untuk memasarkan sebuah bisnis apapun itu melalui digital ya. Jadi memang harus kita mau nggak mau harus kita lakukan. Nah, terus kemudian setelah digital itu selesai ya, yang keenam ini adalah poin yang terpenting dari poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Poin keenam ini adalah sedekah. Nah, jadi sedekah ini adalah sesuatu hal yang mungkin sulit karena belum terbiasa, karena mungkin orang berpikiran kita bisa sedekah kalau kita sudah merasa punya atau merasa kaya kita baru bisa sedekah. Tapi tidak, dengan saat ini, dengan kondisi sekarang kita saat ini, sebenarnya kita bisa sedekah berapapun itu, karena insya Allah sedekah itu adalah sebagai pintu pembuka rezeki buat kita, buat orang lain ya, karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan ya. Jadi ada 6 poin penting yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah memberikan nilai tambah dari produk kita. Terus kemudian yang kedua adalah memberikan faktor kali dari produk kita. Kemudian yang ketiga adalah menguasai database pelanggan kita. Kemudian yang keempat adalah membuat nyaman dari pelanggan kita. Kemudian yang kelima adalah kita harus menguasai digital ya. Kemudian yang keenam adalah sedekah ya. Demikian review dari seminar bisnis online Didi Mulato. Semoga rangkuman atau review dari bisnis dari seminar online pagi tadi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat dan salam dahsyat.